Oke, jadi di video sebelumnya itu, yang dimana gua sempat ngebahas chapter 203 Redraw Manga One Punch Man secara full tentunya. Di situ gua sempat bilang juga kan, kalau misalnya ada beberapa hal yang memang di-cut atau dipotong dari manga versi sebelumnya, versi yang sebelum Redraw yang sekarang lah gitu. Jadi beberapa orang, jadi banyak yang belum ngeliat atau memang belum tahu gitu loh. Kayak tentang masa lalunya Bless, masa lalunya Antivoid, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah video full chapter pembahasan dari yang awal sebelum Redraw yang kemarin ya. Jadi ya mungkin videonya berdurasi hampir 1 jam lah. Kayaknya nggak sampai 1 jam sih. Karena kayaknya sih nggak sebanyak itu juga ya memang ya. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa dulu, jangan lupa like dan subscribe kalau misalnya kalian suka dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. Karena kedepannya bakal lebih banyak lagi video yang bakal lebih seru lagi. Dan tentunya kalau misalnya kalian punya saran-saran, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Gak usah berlama-lama lagi, selamat menikmati videonya. Chapter dibuka dengan kita diperlihatkan seorang karakter baru yang bernama Raiden. Yang dimana ternyata dia ini merupakan seorang mantan Yokozuna. Buat kalian yang belum tahu, Yokozuna adalah suatu penghargaan ataupun gelar yang bisa didapatkan oleh seorang atlet sumo yang telah mencapai tingkatan tertinggi. Atau singkatnya, Yokozuna ini adalah gelar untuk sumo terkuat yang ada di dunia. Nah, si Raiden ini adalah seorang Yokozuna dari sebuah kompetisi yang bernama Super Sumo, yang dimana Super Sumo itu sendiri adalah pertandingan para atlet sumo yang memiliki tinggi badan lebih dari 3 meter dan berat badan lebih dari 400 kg. Jadi bayangin aja tuh, seberapa besarnya badan dari si Raiden ini. Lalu di sini dijelaskan juga kalau kekuatan tamparan dari si Raiden ini mampu untuk menghancurkan seekor monster yang besar dan dia pun memiliki rekor tak terkalahkan di sepanjang 700 pertandingan. Lalu dalam hal kemampuan bertarung, mereka ini menentukan kalau si Raiden ini memiliki kemampuan yang melebihi pahlawan kelas S. Kelihatannya overpower banget ya si Raiden ini. Lalu setelah itu, Raiden pun berbicara tentang Super Alloy Darkshine yang memiliki julukan sebagai manusia dengan otot berlian. Yang dia berkata kalau Super Alloy Darkshine pun ternyata sangat amat terkenal di dunia para atlet sumo. Yang dimana sering dikatakan kalau si Alloy ini memiliki kekuatan yang sudah melampaui limiter. Nggak cuma untuk manusia, tetapi dia pun dapat melampaui dari seluruh makhluk hidup. Tapi dia menambahkan juga kalau ada satu manusia yang selalu memiliki rumor yang sama seperti Super Alloy Darkshine, dan orang tersebut adalah dirinya. Lalu secara tiba-tiba, Raiden mencoba untuk ngetes kekuatan dari Super Alloy Darkshine ini. Karena dia ini penasaran apakah rumor yang selalu dikatakan orang-orang adalah nyata atau dilebih-lebihkan. Di sini sebenarnya terlihat dengan jelas kalau Super Alloy itu sebenarnya cukup menolak ajakan dari si Raiden. Tapi karena terpaksa, akhirnya mereka melakukan sedikit tes kekuatan. Dan bisa dilihat juga seberapa jauhnya perbedaan badan antara orang tokoh agama kaya raya dan seorang boneka yang kelihatannya tuh lemah banget. Dan dia bilang harusnya dialah yang merupakan seorang petinju super kuat yang menjadi pemimpinnya. Dan si Cyborg menambahkan kalau dia ini nggak akan mau untuk mematuhi perintah dari orang-orang lemah. Tapi setelah berbicara seperti itu, tiba-tiba aja si Cyborg ini terkaget setelah ngelihat si wanita yang mirip boneka tadi. Yang ternyata si wanita tersebut telah memodifikasi tubuhnya sebesar 71%. Lalu dia bilang kalau hal tersebut itu mustahil banget karena cyborg petarung pada umumnya hanya memodifikasi tubuhnya sebanyak 30% aja di bagian tangan, kaki, dan mata. Karena pada umumnya, memodifikasi tubuh di atas 60% itu sangat amat berbahaya dan kemungkinan berhasilnya itu sangat amat kecil. Dan dia pun sebenarnya tahu kalau ada beberapa cyborg di dalam asosiasi pahlawan itu punya modifikasi yang di atas 60%. Tapi hal yang membuat dia sangat kaget adalah karena seorang gadis yang sangat muda yang melakukan modifikasi tersebut. Jadi dia cukup penasaran hal apa yang sebenarnya membuat dia melakukan hal tersebut. Lalu karena si petinju ini nggak suka diabaikan, dia pun jadi malah tambah marah-marah dan pamer kekuatan boxing dia dengan cara shadow boxing. Di sini Suryu berkata, pukulan yang tidak buruk sama sekali. Dan Raiden berkata, Darkshine, kau harus mundur.
Lalu secara sengaja, si boxer tersebut meninju badan dari Super Aloy. Lalu dia berkata, salahku. Secara tidak sengaja aku meninjumu. Apakah kau baik-baik saja? Sambil ngeluarin ekspresi yang kelihatan tengil banget. Dan Darkseid menjawab, aku sih baik-baik saja. Apakah tanganmu baik-baik saja? Di situ, si boxer baru sadar kalau pergelangan tangannya ternyata patah. Dan Suryu berkata, kenapa kau tidak berhenti saja? Karena terlihat jelas kalau kau berada di level yang berbeda. Dan Suryu menambahkan kalau mereka itu seharusnya pulang saja. Tapi mereka kelihatannya kesal banget sama kata-kata Suryu tersebut. Dan akhirnya mereka berdua menyerang Suryu secara bersamaan. Tapi dengan sangat amat mudah, Suryu menangkis semua serangan mereka berdua. Karena di sini kita diperlihatkan ternyata pertarungan antara Suryu dan dua petarung bawah tanah ini belum selesai juga. Yang dimana kalau kalian bertanya-tanya kenapa mereka ini bisa berantem, sebenarnya alasannya tuh lumayan simpel dan receh. Yang dimana pada sebelumnya itu Suryu kayak ngejek ke mereka berdua kalau mereka ini nggak layak ada di sini. Dan Suryu pun menyuruh mereka untuk pulang. Tapi karena mereka kayak nggak terima gitu, ya inilah yang terjadi. Dan di sini mereka berempat itu sedang melihat kegaduhan kecil tersebut. Dan sepertinya mereka ini cukup kagum dengan kemampuan seni bela diri dan kekuatan yang dimiliki oleh Suryu. Karena dia ini bisa menghadapi dua petarung tersebut secara sekaligus tanpa terlihat kesulitan sama sekali. Suryu ini secara tiba-tiba menendang salah satu dari petarung tersebut yang bernama Koko sampai lumayan terpental jauh. Dan secara tiba-tiba Koko ini menabrak seorang karakter yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Yang ternyata orang tersebut itu disebut A. Dan dia ini merupakan seorang pembunuh bayaran dengan special bounty kelas A di kepalanya. Dan dia pun memiliki kemampuan petarung yang cukup efektif untuk melawan monster. Atau mungkin bisa disebut juga kalau si A ini tuh merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat amat ahli dan sudah cukup terkenal. Karena dia ini memiliki kemampuan yang sangat amat hebat, yang bahkan membuat dirinya lumayan dicari oleh pihak berwajib. Dan si McCoy berkata, kalau si A ini setuju untuk bergabung dengan Neo Heroes, tapi dengan persyaratan agar dia ini selalu dalam pengawasan atau selalu dalam perlindungan. Jadi lumayan bisa disimpulkan, kalau dia ini berniat bergabung, adalah supaya dia ini bisa bebas dari para pihak berwajib yang mungkin selama ini selalu mencari ataupun memburu si A ini. Lalu di sini Sekinger memperkenalkan diri dan lumayan mempertanyakan keputusan McCoy yang memberikan perlindungan ke seseorang yang berbahaya seperti dia. Tapi di sini McCoy menjelaskan kalau hal seperti ini tuh kan udah pernah terjadi juga di Asosiasi Pahlawan. Yang dimana mereka ini dulu pernah sempat mencoba untuk merekrut para kriminal. Dan makanya menurut dia, harusnya hal yang sah juga. Darkseid tersenyum secara terpaksa dan bilang, kalau pahlawan yang tidak bersinar sepertiku ini tidak bisa dilihat atau tidak pantas untuk disebut pahlawan. Lalu Metalbat bilang, apa yang kau katakan? Dan di sini World Emperor mengatakan fakta yang sangat menyakitkan untuk didengar Darkseid. Bagaimana bisa seorang pelatih yang kehilangan kepercayaan dirinya malah mengajarkan seseorang dengan pola pikir dan mental yang lemah. Dan di sini sontak Darkseid terlihat lumayan nyesek waktu ngedengarnya. Lalu tiba-tiba McCoy bilang, sudahlah, detail seperti itu tidaklah penting. Karena kita hanya perlu mengumumkan bahwa mantan pahlawan kelas S akan menjadi pelatih di sini. Dan itu sudah cukup untuk menarik perhatian orang-orang. Tapi di sini, Metalbat itu kayaknya kesel banget ketika ngedengar hal tersebut. Lalu berkata, hei, tegaklah, badanmu jadi terlihat kecil. Buat kalian yang gak ngerti maksudnya, ya ini tuh kayak kata-kata semangat gitulah. Dan di sini Metalbat bilang, kalau sebenarnya Darkseid ini tuh memiliki kemampuan untuk membuat orang-orang di sekelilingnya merasa tenang ketika berada di dekat dia. Jadi Metalbat bilang kalau hal tersebut itu seharusnya tidak jadi masalah, mau itu dia menjadi pahlawan ataupun pelatih. Dan juga Metalbat pun berkata kalau dia akan selalu mendukung Darkseid apapun yang akan dilakukan oleh dia. Tapi di sini nampaknya dia itu tiba-tiba ekspresinya berubah dan pergi begitu aja. Dan alasannya karena ada panggilan alam.
Kalian tahu nggak sih maksudnya panggilan alam itu apa? Itu tuh kayak waktu orang lain pengen boker gitu loh. Kan biasanya mereka tuh bilang, sorry bro, gua ada panggilan alam dulu gitu. Ada-ada aja anjir alasannya. Dan abis si Darkseid pergi, si Child Emperor ini malah bercanda dan bilang, kayaknya kita butuh Amaimas deh buat nendang dia supaya dia balik lagi kayak semula. Gua nggak tahu ini bercanda atau enggak, tapi yang jelas abis itu Metalbed mengatakan kalau ini tuh masalah fighting spirit dan harus diri dia sendiri yang bisa menyembuhkan hal tersebut. Lalu kita pun balik lagi ke ribut-ribut kecil yang tadi yang terjadi antara petinju ini dan Suryu. Dan secara tiba-tiba aja Suryu itu ngomong, jadi yang kayak gini tuh pahlawan profesional ya? Kenapa dia ini nggak sama kayak Saitama ya? Dan tiba-tiba ada dua karakter baru yang datang lagi, dan McCoy menjelaskan kalau mereka berdua ini adalah orang yang bertanggung jawab tentang keamanan tower, dan mereka juga yang menangani orang-orang yang melanggar aturan. Atau bisa dibilang mereka ini adalah tentara bayaran. Dan nama mereka berdua adalah Destro dan Elimin. Dan kita diperlihatkan Elimin dan Destro yang sedang berjalan. Nah, buat kalian yang belum tahu tentang siapa mereka berdua, kalian bisa lihat pembahasan gua di chapter sebelumnya, biar bisa lebih ngerti sama jalan ceritanya. Nah, di sini mereka itu ternyata berjalan nyamperin kedua petarung bawah tanah yang di chapter sebelumnya itu sempet bikin onar. Di sini mereka meminta agar dua petarung itu tidak menyebabkan onar di antara para anggota dari Neo Heroes. Dan mereka pun berkata, kalian berdua ini bukan pemimpin Neo Heroes kan? Kalau gitu silahkan keluar dengan tertib. Dan habis itu mereka pun menunjukkan jalannya kedua petarung tersebut. Lalu seperti biasa si petinju itu menunjukkan reaksi yang marah-marah dan bilang, sialan. Kalian para security rendahan, lebih baik jangan menyentuhku secara sembarangan. Karena saat ini, pergelangan tanganku sedang patah. Dan habis itu, kali ini dia ngomong ke si Koko dengan nada marah. Yang dimana intinya si petinju ini marah, karena sejak tadi si Koko ini terlihat ketakutan. Dan bukannya bantuin dia untuk ngalahin salah satu dari pemimpin Neo Heroes, supaya bisa menggantikan orang tersebut untuk menjadi pemimpin. Nah, tapi kayaknya si petinju ini mulai sadar situasi karena ngelihat si Koko ini benar-benar nggak ngomong sepatah kata apapun, dan akhirnya dia nanya, "Hey, sebenarnya ada apa?" Dan ternyata alasan kenapa si Koko ini dari tadi diem aja dan kelihatan sangat amat ketakutan adalah karena Elimin dan Destro adalah seorang cyborg yang memiliki modifikasi di atas 90%. Atau lebih tepatnya, Destro memiliki modifikasi sebanyak 94%, sedangkan Elimin sebanyak 95%. Yang dimana persentasi ini tuh mungkin mendekati modifikasi yang dimiliki oleh Genos. Dan mungkin kalian ada yang bingung nih, kenapa sih mereka itu seketakutan itu, padahal kan itu cuma sebuah persentase aja. Nah, sebenarnya ini tuh pernah dijelaskan sedikit di chapter 204. Jadi kalau kalian mau penjelasan lengkapnya, kalian bisa lihat video yang ini, yang dimana singkatnya, kalau semakin besar modifikasi tubuh yang dilakukan oleh seorang manusia, maka kekuatan yang akan dia peroleh pun akan semakin besar, dan juga pastinya akan semakin berbahaya, yang dimana tentunya kita ini nggak tahu tentang kekuatan mereka ini seperti apa dan seberbahaya apa. Itulah kenapa ketika Koko mengetahui tentang informasi tersebut, dia ini langsung ketakutan dan nggak berbicara sama sekali. Nah, di sisi lain, kita itu diperlihatkan Wevi Gyaza yang tiba-tiba terjatuh dan memegangi kepalanya. Di sini kelihatan bahwa World Emperor cukup perhatian dengan hal tersebut dan segera memanggil para anggota kesehatan. Tapi di sini Wevi Gyaza berkata kalau dirinya itu baik-baik aja dan hanya mengalami sedikit pusing aja. Dan dia menambahkan kalau server utama yang ada di situ itu telah terkoneksi ataupun terhubung langsung dengan otak dia dalam operasi modifikasi. Dan dia juga bilang kalau belakangan ini dia itu merasakan kalau ada orang-orang yang mencoba untuk memasuki server tersebut dan mencari informasi yang ada di dalamnya. Lalu di sini kelihatannya World Emperor itu cukup terkejut dengan hal yang dikatakan oleh Wevi Gyaza. Dan setelah itu, secara tiba-tiba Wevi Gyaza melihat World Emperor dengan tatapan yang cukup mengerikan. Entah apa maksudnya, tapi secara tiba-tiba Suryu datang dan menggendong Wevi Gyaza untuk segera mengantarnya ke rumah sakit. Dan ketika Suryu menggendong Wevi Gyaza,
Di sini, tangan Suryu seperti merasakan panas yang ada di tubuhnya Wevi. Tapi Suryu salah paham dan mengira kalau panas tersebut itu disebabkan oleh Wafi Gyaza yang sedang sakit dan telah menahan panas tersebut sampai saat ini. Lalu habis itu, secara cepat, Suryu langsung bergegas keluar untuk ke ruang kesehatan terdekat. Melihat tingkah Suryu yang seperti itu, World Emperor, Metal Bat, dan Sekinggar sampai keheranan. Tapi nggak lama kemudian, Suryu kembali lagi karena dia nggak tahu di mana letak dan menanyakan di mana lokasi ruang kesehatan terdekat kepada mereka bertiga. Lalu dengan kesal, di sini Wevi Gyaza memukul kepala Suryu agar dirinya bisa diturunkan karena memang dari tadi itu dirinya itu minta diturunkan. Nah, lalu dia ini menjelaskan kepada Suryu kalau suhu tubuhnya ini adalah suhu tubuh yang normal. Lalu Suryu yang gak percaya sampai berkata, masa sih? Gak mungkin lah. Dan Metal Bat pun berkata, kamu kelihatan baik-baik aja kok. Dan karena keheranan dengan tingkah mereka, di sini Envel Sinev berkata, dasar sekumpulan orang-orang aneh. Lalu kemudian di sini Metal Bat diperkenalkan dengan sebutan sebagai petarung pasifis yang paling kuat dan dia ini lebih memilih Neo Heroes dibandingkan asosiasi untuk menjadi seorang pahlawan yang bisa dibanggakan oleh adiknya. Dan Zedats berkata, dengan kata lain, dia ini adalah seorang idiot. Lalu seketika Metal Bat mendengar perkataan tersebut, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan mengatakan kalau Zedat memang tidak salah. Dan dia berkata, sepertinya menjadi seorang yang cukup bodoh lebih cocok dengan pekerjaan ini daripada menjadi seorang yang halus. Aku akan menganggap ini sebagai pujian, senpai. Sepertinya aku akan cocok denganmu. Gak lama kemudian, McCoy menghentikan perselisihan mereka dengan pura-pura batuk. Dan akhirnya dia memperkenalkan seseorang terakhir yang dari tadi duduk di belakang. Dia berkata, dialah orang yang meletakkan dasar bagi Neo Heroes. Dan aku dengan yakin berkata bahwa dia akan menjadi simbol era baru untuk para pahlawan. Dia adalah pemimpin yang berdiri di puncak organisasi ini. Lalu sekarang, tolong sampaikan beberapa patah kata dan perkenalkan diri Anda. Di saat itu, Sekinggar kaget. Dan di sini, orang tersebut memperkenalkan bahwa dirinya bernama Blue. Dan dia berkata, Neo Heroes didirikan dengan tujuan untuk menunjukkan pahlawan sejati kepada dunia. Namun tidak semudah itu. Di bawah panji keadilan, kita tak dapat memulihkan perdamaian jika kita tidak berkomitmen sepenuhnya pada hal itu. Mari kita lakukan bersama. Kalian semua bergabunglah denganku. Lalu A berkata, aku terkejut tentang anak usia 10 tahun itu menjadi seorang pemimpin. Tetapi ketika aku mendengar bahwa seorang anak laki-laki berusia 16 tahun mengendalikan kami, aku harus meragukan telingaku. Perkataan A yang merujuk World Emperor dan Blue. Dan Zedat berkata, ya, lagi pula dia ini istimewa. Ketika semua orang tersenyum, di sini Sekinggar kebingungan tentang apa istimewanya orang tersebut. Lalu McCoy akhirnya memberitahu bahwa Blue adalah anak dari Blaze. Lalu panel berpindah ke pertarungan antara Blaze dan Empty Void yang akhirnya berlanjut juga. Dan ketika Blaze berhasil melayangkan pukulan ke muka Empty Void, terdibuka dengan Blaze yang berhasil menampol Empty Void dengan salah satu jurusnya yaitu Gravity Knuckle atau pukulan gravitasi. Dan mungkin ada dari kalian yang bingung nih, kenapa mereka ini tiba-tiba bisa berantem dan kenapa juga tiba-tiba si Blaze nampol Empty Void. Nah, singkatnya, sebenarnya ini tuh pertama kali terjadi di chapter 201 manga dari One Punch Man, yang dimana pada saat itu Empty Void hampir menguasai Sonic dan Flashy Flash, yang pada akhirnya Blaze datang untuk menghentikan aksi dari Empty Void. Nah, abis dari itu, lama kemudian, di chapter 207, akhirnya dilanjut juga nih pertarungan. Oke, kita balik ke pertarungannya. Sehabis Empty Void menerima serangan dari Blaze, dia tentunya nggak diem aja dan melancarkan serangan balasan dengan kedua pedang dia. Tapi karena Blaze terlalu cepat, dia berhasil menghindari serangan tersebut. Kemudian Blaze memegang kedua tangan dari Empty Void dan dia mengatakan, aku telah menunggu selama 15 tahun, kau tahu? Dan seketika, kedua tangan dari Empty Void langsung terpental ke bawah dengan sangat amat cepat. Bahkan, saking tersebut dengan sangat mudah. Blaze berkata, itu tidak akan berguna untuk melawanku. Dan Blaze kembali menyerang Empty Void menggunakan bola gravitasi yang sebelumnya dia gunakan untuk mengunci kedua tangan Empty Void. Tapi kali ini, Blaze menyerang ke mulutnya. Lalu dia berkata, kau akan menerima perawatan dari kantor pusat.
Lalu tiba-tiba, belum selesai Blaze berbicara, di sini Sonic mengacau dan melempar 2 shuriken ke Empty Void, yang bikin Blaze kaget dan langsung menendang dengan cepat kedua shuriken tersebut. Lalu setelah kejadian tersebut, Blaze langsung berbicara ke Sonic, "Jangan mengganggu dengan hal yang tidak perlu." Dan Sonic membalas, "Kenapa kau tidak segera menghabisinya?" Nah, mungkin banyak dari kalian yang kesel nih sama tindakan Sonic ya. Tapi menurut gua, dia ini ada benernya loh. Karena dari tadi, kelihatan banget kalau Blaze itu terlalu meremehkan Empty Void dan sebenarnya nggak mau menyakiti dia sama sekali. Dan di akhir nanti, kalian bakal tahu nih, kalau tindakan dari Blaze ini akan jadi kesalahan yang sangat fatal. Sehabis Blaze dan Sonic saling adu bacot satu sama lain, tiba-tiba di sini Empty Void tertawa dan dia berkata, "Kau tidak akan menyangka ini kan, Blaze?" Lalu secara tiba-tiba, kedua tangan dari Empty Void, entah gimana caranya, berhasil untuk keluar dari bola gravitasi tersebut. Yang akhirnya, dia berhasil untuk membentuk segel tangan dengan kedua tangan dia. Dan sesuai sama yang dibicarakan Blaze di awal, kalau Empty Void ini berhasil untuk membentuk segel di kedua tangannya, itu berarti dia sudah bisa untuk masuk ke dimensi yang lebih tinggi dan akan segera untuk melancarkan combo yang sangat mengerikan. Dan ternyata bener aja, sehabis dia melakukan segel, Empty Void langsung menghilang dan berhasil untuk masuk ke dimensi yang lebih tinggi, yang dimana tentunya ini sangat amat berbahaya. Lalu seketika, Empty Void pun tertawa terbahak-bahak melihat kebodohan yang dilakukan oleh Blaze. Di sini Flash berkata, "Hey, dia kabur." Sonic berkata kepada Blaze, "Apa yang telah kau lakukan?" Dan Blaze kebingungan dan berkata, "Dia menyerapnya." Apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatanku adalah kegelapan, yang seharusnya dapat menyegel kekuatan dari cahaya. Lalu secara tiba-tiba, ada sebuah ledakan besar di depan mereka bertiga, yang ternyata itu adalah serangan dari salah satu jurus Empty Void yang bernama Dimensional Slash. Dan chapter 207 pun berakhir di sini. Chapter kali ini dibuka Blaze, Sonic, dan Flashy Flash terkejut dengan serangan Dimensional Slash milik Empty Void. Dan sedikit recap dari chapter sebelumnya, yang dimana pada saat itu Blaze benar-benar mendominasi pertarungan saat melawan Empty Void. Bahkan ini sih lebih kayak pembantaian sepihak ya daripada pertarungan sebenarnya. Yang dimana Empty Void itu benar-benar nggak berkutik saat melawan Blaze. Oke, kita lanjut. Di sini Sonic kaget dan mengatakan, "Apa-apaan ini? Sebuah genjutsu?" Lalu Flash menjawab, "Bukan. Desa ini hanya tempat percobaan untuk menciptakan monster seperti itu." Yang simpelnya, Flash itu mengatakan kalau orang-orang di desa ninja itu memang didesain untuk menjadi orang super kuat kayak Empty Void. Menurut kalian, apakah ini genjutsu atau memang kenyataan? Setelah melihat hal tersebut, di sini Blaze cukup kebingungan dengan apa yang terjadi. Karena serangan tersebut itu aneh banget. Sampai dia bertanya-tanya loh, apakah memang si Empty Void ini udah bener-bener pulih sepenuhnya? Karena ini tuh kuat banget serangannya. Di saat Blaze lagi punya banyak banget pertanyaan di dalam kepala dia, tiba-tiba Empty Void berhasil menyerang Blaze dari belakang, yang membuat Blaze terpental dengan cukup kencang. Dan di sini kita bisa ngeliat kalau penampilan dari Empty Void ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena di sini Empty Void lebih terlihat kayak dia versi manusianya dan hampir mirip wujudnya dengan Cosmic Garo. Setelah melihat hal tersebut, sontak ketiga orang ini makin bingung dengan situasinya. Void berkata, "Aku merasa ada yang tidak sesuai sejak aku menyerap kekuatan avatar itu. Sepertinya dia adalah ciptaan yang gagal." Avatar yang dimaksud di sini adalah Cosmic Garo. Karena kalau kalian belum tahu, sebelumnya itu Empty Void sempat menyerap kekuatan dari Cosmic Garo yang secara tidak langsung membuat kekuatan Cosmic Garo menghilang juga. Dan menurut Void, Cosmic Garo itu adalah produk gagal yang diciptakan oleh God. Alasannya adalah ketika Garo diberi kekuatan oleh God, secara diam-diam Garo pun ternyata masih memiliki kesadaran yang bisa mengendalikan tubuh dan pikiran dia. Yang bisa dikatakan bahwa ketika itu Garo sama sekali tidak dikendalikan oleh God. Dia memang diberikan kekuatannya, tapi Garo masih memiliki kesadaran yang cukup juga. Dan karena Void telah menyerap kekuatan tersebut, sekarang kekuatan Blaze yang dikatakan sebagai kekuatan kegelapan yang merupakan counter alami dari kekuatan God, sekarang malah terlihat sama sekali tidak bekerja pada Empty Void. Dia mengatakan,
Dan di atas semua itu, aku juga teringat kemarahanku terhadapmu. Kehendak God itu membuatku lupa. Gua nggak tahu mereka ada masalah apa, tapi kayaknya di masa lalu itu Blaze pernah membuat kesalahan ke Empty Void yang benar-benar ngebuat dia sangat marah. Tapi sekali lagi, kita masih belum diperlihatkan kesalahan apa yang dilakukan oleh Blaze. Lalu setelah itu, dimulailah pertarungan serius di antara mereka berdua. Dimulai dari Blaze yang mengeluarkan sejenis black hole itu dan langsung menyerang Empty Void. Begitupun Empty Void yang menangkis black hole dari Blaze dengan teknik spiraling Windblade. Dan Blaze akhirnya menyadari bahwa Void memiliki celah, dan pada akhirnya dia berhasil mendaratkan pukulan yang memakai teleport kepada Void. Ditambahkan tendangan teleport pun berhasil didaratkan dengan sempurna. Blaze berkata, "Jangan meremehkanku, hanya karena kau telah menangani Dimensional Cannon dan Gravity Knuckle-ku." Lalu di sini terlihat bahwa Blaze berhasil menyerang Empty Void menggunakan combo serangan fisik dan kemampuan gerbang teleportasi yang dia pakai secara sempurna. Jika dia lolos ke dimensi lain, aku tidak akan bisa melacaknya. Aku tidak bisa memberinya kesempatan. Dan ketika Blaze akan meninju Void, di sini gua nggak tahu jurus apa yang dia pakai, tapi Void ini membalikkan semua tangan, kaki, dan kepalanya ke belakang. Dan secara mengejutkan, Void berhasil memotong tangan dari Blaze. Dan tentunya hal ini membuat semuanya kaget. Blaze, Flash, Sonic, dan tentunya kita juga sebagai pembaca ataupun penonton gua ini. Nah, di sini sebenarnya ada satu detail yang gua yakin kalian pasti nggak sadar nih. Kalian lihat panel ini dan ini kan? Sadar gak apa yang janggal? Kalau kalian belum sadar, nanti gua bakalan jelasin deh di akhir video. Lalu Void berkata, "Kau tidak bisa teleport tanpa mengepalkan tanganmu kan? Taktik putus asamu dengan menggunakan trik sulap yang membosankan untuk menargetkan titik butaku sangat mengecewakan. Pahlawan peringkat nomor 1 kelas S dengan nada sarkas. Dan kini, kau tak bisa menghindari Dimensional Slash lagi. Saksikanlah kota-kota di seluruh dunia bersama dengan warganya hancur. Sementara kau hanya bisa menyaksikan hal tersebut tanpa mampu melakukan apapun." Ketika Empty Void berkata seperti itu, anehnya ketika semua hal tersebut sudah terjadi, bahkan tangan dia sampai terpotong, di sini Blaze malah tersenyum dan berkata, "Sepertinya kau masih buruk dalam berbohong. Matamu terlihat melirik-lirik." Dengan yakin Blaze mengatakan, "Jika kau orang yang sama dengan pertarungan denganku 15 tahun yang lalu, kau akan langsung memenggal kepalaku. Tapi sekarang, kau telah menyerap faktor dari Garo. Cuci otak yang dilakukan oleh God perlahan mulai menghilang." Setelah mendengar hal tersebut dari Blaze, gua nggak tahu kenapa di sini kelihatannya Void kayak terdiam, tapi terlihat mencurigakan gitu. Tapi tiba-tiba Blaze menerima serangan sayatan di seluruh tubuh dia. Chapter kali ini dibuka dengan Cosmic Empty Void yang menusuk Blaze. Dan sedikit recap dari chapter sebelumnya, yang dimana pada saat itu Blaze menduga kalau Empty Void sudah sepenuhnya sadar dan sudah tidak lagi dikendalikan oleh God. Lalu sehabis Blaze mengatakan hal tersebut, dia langsung kena banyak sekali tebasan di sekujur tubuh dia. Oke, kita kembali ke chapter kali ini. Setelah Empty Void menusuk Blaze dengan pedangnya, dia mengatakan, "Apakah kau mencoba mengatakan padaku untuk sadar? Kaulah orang yang seharusnya perlu untuk sadar." Sambil mengangkat Blaze dengan pedangnya, "Aku mendengar kau baru-baru ini naik ke puncak industri pro hero." Tentu saja, dia melakukannya. "Aku pikir kau selalu seperti ini, memberikan ideal yang tidak bertanggung jawab dan membawa bencana kepada orang di sekitarmu." Empty Void mengatakan dengan muka yang tersenyum kesal. Lalu Empty Void melanjutkan pertanyaan kepada Blaze. "Jadi, siapa orang yang telah berhasil kau lindungi, ha? Kau mempunyai seorang anak, kan?" Pertanyaan tersebut berhasil membuat Blaze kaget. Mata kau terlihat melirik-lirik. Lalu setelah perbincangan tersebut, Empty Void tampak bersiaga karena sepertinya dia akan diserang. Dan ternyata bener aja, Flashy Flash tampak menyerang Void dengan pedangnya. Tapi tentunya dengan mudah serangan tersebut mampu untuk ditahan. Dan Blaze dengan marah mengatakan, "Hentikan itu, jangan mengganggu." Tapi di sini tampaknya Flash mencoba berbicara ke Void dengan mengatakan, "Lalu mengapa kau tidak menargetkan titik lemah tersebut sejak awal? Bukankah itu yang selalu kami latih di dalam desamu?"
Lalu setelah mendengarkan hal tersebut, tanpa pikir panjang, Void langsung menebas badan dari Flashy Flash, dan dengan cepat, Sonic melancarkan serangan backup. Tapi sayangnya, hal yang sangat ditakuti oleh Blaze akhirnya terjadi, yaitu Void memasuki dimensi yang lebih tinggi. Yang dimana, tentu aja, ketiga orang ini udah mulai panik dengan apa yang akan terjadi. Karena tentu saja, kalau Empty Void memasuki dimensi tersebut, itu artinya dia akan menggunakan Dimensional Slash. Aku akan mengubah kalian semua, sialan, menjadi karat di dalam Dimensional Blade-ku terlalu awal. Aku akan senang menyiksamu secara langsung daripada menebas kalian dari jauh. Tapi itu semua akan terjadi. Aku sudah muak dengan hal yang tidak masuk akal ini. Mati kalian! Dan akhirnya, Dimensional Slash muncul tepat beberapa ratus meter di hadapan mereka bertiga. Yang di sini terlihat kalau Blaze, Sonic, dan Flash terlihat panik dan tidak berdaya melihat Dimensional Slash yang perlahan mendekati mereka. Tapi, tiba-tiba aja mereka semua tampak kaget. Karena entah karena apa, Dimensional Slash tiba-tiba berhenti. Yang ternyata, tanpa mereka ketahui, Dimensional Slash tersebut telah diberhentikan oleh dua jarinya Saitama. Dan dengan entengnya, Saitama malah bilang, "Apaan ini?" Dan tentu saja, di sini Empty Void kelihatan kaget sekaligus kesal dengan mengatakan, "Tidak mungkin, ini tidak mau bergerak. Tidak mungkin ada yang bisa menghentikan Dimensional Blade, yang dimana bahkan dapat memotong ruang itu sendiri." Lalu setelah bingung dan kesal dengan apa yang terjadi, akhirnya Void melancarkan serangan Dimensional Slash yang kedua dengan pedang dia yang satunya. Tapi berbeda dengan serangan dia yang sebelumnya, di sini Void menyerang dengan cara menusuk. Setelah Saitama melihat bahwa ada satu lagi serangan yang datang, di situ Saitama langsung refleks menahan serangan tersebut dan mengatakan, "Oh, ada satu lagi nih." Dan tentu saja, setelah melihat bahwa kedua serangan Dimensional Slash miliknya ditahan dengan sangat amat mudah, di sini Void mulai panik dan kaget bukan main. Dan kayaknya di sini Saitama mulai ingat dengan serangan tersebut, dan dia bilang, "Orang ini bukankah orang yang sama dengan yang pernah mencoba memotong markas asosiasi pahlawan?" Oke, buat kalian yang lupa dengan apa yang Saitama bicarakan, Saitama itu sedang membicarakan hal yang pernah terjadi di beberapa chapter sebelumnya. Yang dimana memang pada saat itu kebetulan sedang ada Saitama, Blaze, dan Flashy Flash di markas asosiasi. Dan ya tiba-tiba aja Empty Void memakai jurus Dimensional Slash ke mereka semua. Oke, kita lanjut. Setelah Saitama mulai ingat kalau Void adalah orang yang sama dengan yang dia bicarakan, di sini Saitama langsung menarik pedang Dimensional Slash tersebut dan menyebabkan Void yang ketarik dengan sangat amat kencang. Dan bahkan tempat dia jatuh itu sampai terbuat lubang yang sangat dalam loh. Sontak ketiga orang ini bingung dengan apa yang terjadi dengan Void. Dan Saitama pun malah ikutan bingung juga, karena tiba-tiba aja ada dua pedang di tangan dia yang entah dari mana. Lalu setelah hal tersebut terjadi, gak lama kemudian Void berhasil untuk keluar dari lubang tempat dia jatuh tadi. Dan sepertinya di sini dia baru sadar kalau kedua pedang dia telah menghilang. Melihat kesempatan yang sangat amat terbuka dari Void, di sini tanpa berlama-lama, Flash, Sonic, dan Blaze langsung menyerang Void secara bersamaan. Lalu di sini tampaknya Void mencoba untuk kabur, tapi dengan cepat dan tidak terduga. Ternyata Blaze masih mampu untuk menggunakan kemampuan teleport dia dengan metode yang cukup cerdas, yaitu menggabungkan kedua tangan dia menggunakan serangan teleport yang sebelumnya pun pernah dia gunakan dalam pertarungan. Lalu di sini, Blaze menggunakan salah satu kemampuan. Sontak Void langsung berkata, "Dia sesuai dengan koordinasiku. Apakah kau mencoba untuk mati?" Dan Blaze pun menjelaskan sedikit kalau yang sedang dia lakukan ini adalah untuk memisahkan struktur biologis di antara mereka. Nah, dan di sini ternyata rencana Blaze ini telah dia rencanakan dari jauh-jauh hari bersama salah satu petinggi asosiasi yang bernama Stitch. Dan dalam flashbacknya, Stitch mengatakan, "Itu sangat tidak masuk akal, Blaze." Dan Blaze menjawab, "Ini hanyalah jaga-jaga saja jika semua yang dilakukan telah gagal. Jika terjadi kesempatan bahwa satu-satunya cara menangkap dia adalah dengan bergabung dengannya, kumohon gunakanlah teknologi pemisah sel monster yang telah kau kembangkan. Dan tidak menjadi masalah jika kau mengutamakan nyawa dia."
Dan terjadilah momen Blaze akan menyatu dengan MT Void. Tapi ternyata tanpa disangka, kekuatan cahaya dari God berhasil mengusir Blaze dari proses tersebut dan membuat proses yang direncanakan oleh Blaze jadi gagal. Dan tentunya Sonic dan Flash cukup kebingungan dengan apa yang terjadi. Karena memang kejadiannya itu pasti cepet banget. Nah, tapi walaupun penyatuan yang dilakukan oleh Blaze gagal, tapi di sini tampaknya Void dan Blaze masing-masing mendapatkan ingatan dari mereka berdua. Yang dimana di sini Blaze jadi mengetahui alasan mengapa MT Void masuk ke dalam jebakan dari God. Dan ternyata alasannya adalah seorang wanita. Yang dimana wanita tersebut ternyata adalah istri dari Blaze. Setelah mengetahui hal tersebut, Blaze nampaknya cukup kaget, tapi di sisi lain, Void nampaknya semakin kesal dengan yang terjadi. Oke, chapter kali ini dibuka dengan Blaze yang kelihatannya sedang mengamati sesuatu dari atas box kontainer. Yang ternyata, hal yang sedang Blaze amati adalah pertarungan di antara kedua orang ini. Yang ternyata, satu dari orang tersebut lumayan terlihat seperti monster. Dan monster tersebut berkata, "Terima kasih atas bimbingan bertahun-tahun yang telah kau berikan, Master Void." Dan ya, orang yang sedang melawan monster tersebut adalah MT Void. Lalu di sini terlihat, sepertinya MT Void lumayan dibuat terdesak oleh monster tersebut. Dia berkata, "Kontribusi Anda kepada rencana God sangat amat diapresiasi." Setelah Void dibuat terdesak dan hampir aja diselesaikan oleh monster tersebut, tiba-tiba aja Blaze menyerang dan mengenai tangan dari monster tersebut. Lalu setelah melihat bahwa monster tersebut perhatiannya mulai teralihkan, di sini Void tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menyelesaikan pertarungan. Setelah monster tersebut berhasil dibunuh oleh Void, Blaze mendatangi mayatnya dan dia berkata, "Aku telah melacak kubus dan orang ini. Tapi kau kuat, siapa sebenarnya kau ini?" Blaze bertanya kepada MT Void. Dan Void malah balas bertanya kepada Blaze, "Dan siapa juga kau melihat semua hal aneh seperti itu?" Lalu Void berkata dalam hati, "Aku tidak pernah melihat jutsu seperti ini sebelumnya. Jutsu tersebut terlalu kuat." Lalu Blaze menjawab, "Aku Blaze, seorang pahlawan yang beroperasi secara mandiri." Void menjawab, "Oh, aku mengerti. Jadi seorang individu yang mencurigakan." Lalu Blaze secara tegas menjawab kalau dia adalah seorang pahlawan. Dan alasan kenapa Blaze bilang kalau dirinya adalah seorang pahlawan mandiri adalah karena pada saat itu asosiasi pahlawan belum didirikan. Pria itu baru saja memanggilmu master sebelumnya. Yang dimana ternyata monster tersebut adalah seorang Jonin dari desa ninja dan merupakan murid dari MT Void. Dan kalau kalian sadar, orang ini juga adalah karakter yang muncul di cover chapter kali ini. Setelah Blaze bertanya tentang kenapa pria itu memanggil Void Master, di sini Void memasang muka serius dan berkata dalam hati, "Apakah dia telah mengintai di sekitar desa? Haruskah aku menyelidikinya?" Lalu sehabis itu, di sini MT Void mengeluarkan ekspresi marah dan nangis sambil berkata, "Pria ini, dia adalah murid tercintaku, Dirty Stain. Dia tiba-tiba saja berubah menjadi seorang monster. Blaze, katakan padaku, apa sebenarnya hal-hal God ini? Dia membuatku menghabisi nyawa muridku sendiri. Aku bersumpah akan membalas dia." Lalu setelah itu, Blaze menjelaskan semuanya kepada MT Void. Dan akhirnya, Void berangkat bersama Blaze dalam perjalanan untuk mencari kubus misterius. Lalu di suatu malam, Void sedang nongkrong di luar, sedangkan Blaze sedang tidur. Tiba-tiba aja, ada seorang ninja perempuan yang muncul di belakang Void. Perempuan tersebut bernama Selenian Luna. Dan ternyata memang Void yang sengaja memanggil dia. Dan ternyata juga perempuan tersebut adalah adik dari MT Void. Lalu Void di sini berkata, "Aku memiliki sebuah misi untukmu. Dekatilah Blaze, karena dia didukung oleh Siege dari Agony Foundation dan seorang ilmuwan jenius. Selidiki semua sumber keuangan dan teknologi canggih mereka. Lalu cari tahu juga hal apa saja yang mereka lakukan yang bisa dilakukan juga di desa kita, dan apakah kita dapat membawa mereka ke pihak kita. Setelah kau menyelidiki secara menyeluruh, lalu habisi juga yang tidak diperlukan terlebih dahulu." Wah, gila, plot twist banget. Kalian harus nonton video ini sampai akhir sih, karena gua punya beberapa fakta dan teori yang bakal gua jelasin ke kalian di babak penjelasan di akhir video. Oke, kita lanjut lagi.
Lalu, setelah MT Void memberikan misi tersebut kepada Luna, nggak lama kemudian, Blaze menikah dengan seorang perempuan. Dan tentunya, perempuan tersebut adalah Luna, atau adik dari MT Void, yang telah diberikan sebuah misi rahasia. Lalu, setelah beberapa lama kemudian, akhirnya Blaze dikaruniai seorang anak laki-laki. Lalu di sini, Void bertanya-tanya, apakah Blaze sudah menyadarinya atau belum tentang misi rahasia yang Void berikan kepada Luna. Lalu secara bahagia, Blaze di sini memperlihatkan ekspresi bahagianya kepada MT Void. Namun Void tidak mengerti maksud dari ekspresi Blaze tersebut. Dan setelah beberapa tahun kemudian, adik dari MT Void menjadi sasaran ketika dalam pertempuran oleh seorang avatar kuat ataupun makhluk suruhan God. Dan akhirnya, dia meninggal dunia. Lalu di sini terlihat kalau Blaze sangat sedih atas kematian istrinya. Dan Void terlihat sangat terpukul juga atas kepergian adiknya. Dan dia mengatakan untuk berpikir bahwa hal seperti itu bisa mengakhiri hidupnya. Sungguh menyedihkan. Tetapi hal yang lebih penting dari itu, misi Maya adalah untuk mencari tahu tentang siapa ilmuwan rahasia yang membantu Blaze. Apakah Blaze menyadari hal itu dan sengaja membiarkan adik perempuanku mati untuk menyingkirkan seorang mata-mata? Lalu setelah Void berpikir hal seperti itu, dia melihat Blaze yang ternyata menangis sangat sedih dan terpukul atas kematian istrinya, yang membuat Void menyadari bahwa dugaan dia selama ini adalah salah. Lalu ternyata setelah beberapa lama pun, Void masih tidak bisa melupakan kejadian tersebut, dan dirinya mencoba berbohong atas kesedihan dirinya dan mengatakan bahwa adiknya adalah sebuah kegagalan. Setelah melihat MT Void yang kelihatannya sedang tidak baik-baik saja, di sini Blaze bertanya, "Hey Void, kau terlihat sedang tidak baik-baik saja. Apakah kau benar-benar baik-baik saja? Apa? Akulah yang seharusnya khawatir denganmu." Lalu setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba aja patung di belakang MT Void retak lalu meledak. Yang dimana setelah patung tersebut hancur, disitulah muncul kubus misterius yang nggak sengaja mengenai tangan dari MT Void. Lalu secara tiba-tiba, Void berpindah ke tempat yang tidak diketahui. Dan di situ, dia bertemu dua orang yang sangat dia sayangi. "Luna, Stain, kalian berdua masih hidup?" "Kakak, kini aku telah diberikan sebuah misi baru di sini. Sebuah misi yang jauh lebih terhormat daripada menjadi seorang ninja." Dan sehabis adegan mengharukan tersebut, tiba-tiba kita diperlihatkan Saitama yang lagi ngeliat-liat pedang MT Void dan mengatakan kebetulan banget karena dia emang lagi butuh sebuah cutter besar buat ngebelah paket kardus di rumah dia. Oke, chapter kali ini dibuka dengan pembicaraan MT Void dengan kedua orang yang dia sayangi di dalam sebuah dimensi yang dibuat oleh God. Dan sedikit recap dari chapter sebelumnya, yang dimana secara nggak sengaja MT Void itu terkena kubus misteriusnya God, dan akhirnya dia bertemu dengan kedua orang ini. Oke, kita lanjut. Di pertemuan tersebut, MT Void menanyakan tentang misi mulia yang dibicarakan oleh sosok adiknya. Sebuah misi mulia, lalu Dirty Stain menjelaskan peran dari seorang ninja lebih dari itu. Politik mereka itu berdasar pada premis ketidakpercayaan dan perpecahan antara manusia. Jika seluruh kesadaran digabungkan menjadi satu, ketidakpercayaan dan konflik akan berhenti ada. Kami adalah bagian dari rencana besar untuk mewujudkan dunia tersebut. Apakah kau tidak pernah mempertanyakan hal itu, kakak? Dunia ini yang penuh dengan ketidakpercayaan dan konflik. Lalu MT Void membalas, keraguan atau impian itu tidak penting untuk seorang ninja. Kita hanya menganalisa kenyataan, lalu selalu memilih solusi yang paling optimal. Sosok Luna menjawab, ini juga adalah kenyataan. Sekarang, apakah kau akan membuat pilihan ini bersama dengan kami, kakak? Lalu dalam hati, MT Void mengatakan, dunia tanpa ketidakpercayaan atau konflik. Bisakah hal tersebut itu benar-benar ada? Dan setelah kita diperlihatkan flashback dari POV seorang MT Void, akhirnya kita kembali lagi ke dalam pertarungan antara Blaze dan MT Void. Dan di sini, sejujurnya ada beberapa hal yang janggal kalau kalian sadar ya. Yang gue yakin ini bakal mengundang banyak perdebatan sih. Dan gue pun punya beberapa teori menarik tentang panel yang satu ini, yang tentunya bakal gue bahas di babak penjelasan nanti. Oke, kita lanjut lagi. Setelah Blaze melihat memori tentang MT Void, di sini Blaze lumayan kebingungan.
Tapi tampaknya Blaze itu bukan kebingungan dengan memori dari MT Void, melainkan dia itu kebingungan dengan apa yang terjadi. Tentang kenapa dia ini kok bisa tiba-tiba melihat memori tentang MT Void. Dan dia menduga-duga apakah hal ini diakibatkan oleh teleportasi. Lalu secara tiba-tiba aja Void menyerang dan mengatakan, "Blaze, kau bajingan. Jadi kau tahu tentang rencana yang aku dan adikku miliki?" Blaze menjawab, "Memangnya apa yang sangat mengejutkan tentang hal itu? Aku bisa melihat semua kebohongan. Aku suka orang yang kuat. Maya pun melakukannya. Hanya itu saja. Trik-trik kecil dan konspirasi adalah masalah yang sepele. Yang lebih penting, bukankah ada alasan mendesak mengapa kau perlu membuatku diam segera?" Lalu Void menjawab, "Benar. Membiarkanmu pergi hidup-hidup bukan lagi sebuah pilihan." Dan sehabis itu, terjadilah sebuah pertarungan yang cukup sengit di antara Blaze dan MT Void. Di tengah pertarungan hebat tersebut, Blaze memberitahu kita bahwa Void memiliki sebuah rahasia. Pada waktu itu, Void yang telah menyerap kekuatan yang bocor dari Garo mendapatkan kembali kesadaran dirinya. Dan membuat sebuah keputusan, dia akan berpura-pura tetap berada di bawah kendali God, mengalahkan para pahlawan, dan menggunakan kubus untuk meningkatkan jumlah avatar sebanyak mungkin. Dan pada akhirnya, dia akan menukar hidupnya sendiri untuk membagi seluruh kekuatannya di antara mereka. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan yang mampu menentang God yang dia ambil alih dari Garo. Dan menggunakan mereka semua untuk mengalahkan God itu adalah rencana sebenarnya dari MT Void. Dan chapter 211 telah berakhir. Oke, jadi itu adalah full video pembahasan tentang chapter sebelumnya yang sebelum redraw. Gila kan? Banyak banget kan hal-hal yang dimana memang di-cut gitu loh di chapter redraw yang kemarin baru dibuat itu. Dan gua rasa sih ini memang cukup momentum yang pas ya. Karena kan memang manga redraw One Punch Man ini bakalan hiatus untuk sementara. Autornya bilang bakalan hiatus dulu selama 2 bulan. Jadi ya, menurut gue ini adalah momen yang pas buat kalian tahu lah sebelumnya itu memang seperti apa sih gitu loh. Video atau ceritanya sebelumnya itu seperti apa sampai bisa di redraw. Ya menurut gue sih sebenarnya kalau misalnya bagusan yang mana, mungkin lebih bagus yang kemarin ya. Cuma kayak yang kemarin itu agak membingungkan aja sih. Karena mungkin terlalu panjang dan kurang sesuai sama webcomic. Sedangkan yang sekarang yang redraw itu lebih padat, lebih sesuai dengan webcomic. Tapi ya gitu, banyak hal-hal yang di skip gitu loh dari yang sebelumnya ya. Walaupun yang sebelumnya pun sebenarnya buatan Murata gitu loh. Ya mungkin itu buatan Murata sama One Sensei sih, kayak saling kasih pendapat lah mungkin ya. Tapi mungkin karena mereka ngerasa kayaknya ini udah kejauhan deh dari webcomic, nantinya bakalan agak sulit buat ngembaliin jalannya gitu loh. Akhirnya mereka redraw jadi yang sesuai dengan webcomic. Dan ya gimana menurut kalian tentang video kali ini? Dan terima kasih juga ya buat kalian yang udah komen di video kemarin itu, minta gua buat full pembahasan aja yang kayak gini. Dan terima kasih juga buat kalian yang nonton sampai sejauh ini. Gila sih, kalau misalnya ada nih ya, kalian kalau misalnya ada yang nonton sampai sejauh ini, gila sih. Kalian bener-bener totalitas gila sih. Sampai 1 jam loh kalian nonton, gila sih. Coba, gue pengen tahu nih, kalian komentar di bawah nih, yang nonton sampai sejauh ini. Nggak banyak sih, cuma orang-orang tertentu doang sih yang bisa nonton sampai sejauh ini sih, gila. Gue sangat apresiasi kalian. Kalian bener-bener gila banget, kalian bener-bener the best banget sih. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, biar teman-teman kalian pun tahu, sebelum manga redraw One Punch Man yang kemarin, ini adalah manga One Punch Man yang sebenarnya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye-bye.